yang jelas? Sudah jelas. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya, selamat datang di webinar Intip Diri. Semoga semuanya yang ada di ruangan ini sebanyak, wow luar biasa, 84 orang. Semoga sehat selalu dalam keadaan yang bahagia dan tentunya sehat selalu ya tentunya. Luar biasa sekali, alhamdulillah pada malam hari ini senang sekali saya Anissa Rahayu kembali bisa menyapa teman-teman semuanya, tentunya akan membersamai teman-teman dari Intip Diri untuk mengupas kira-kira buku apa sih minggu ini yang akan kita bahas. Nah, luar biasa sekali, terima kasih yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Semoga stay sampai akhir nanti karena luar biasa buku yang akan dibahas pada malam hari ini sangat-sangat menarik ya. Jadi buku ini merupakan tulisan dari Morgan Housel yang berjudul Same as Ever. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian sudah intip-intip gitu ya di grup WhatsApp ataupun juga akun Instagram kita mengenai bukunya. Nah, ini sudah bisa dilihat di layar handphone ataupun juga laptop teman-teman semuanya yang berjudul Same as Ever, buku dari tulisan Morgan Housel. Jadi buku ini berisi tentang bagaimana kehidupan, bagaimana perilaku, dan juga bagaimana bisnis ini yang selalu tidak berubah. Nah, tidak berubah, jadi polanya sama nih. Karena polanya yang sama inilah yang membuat kita jadinya memiliki kemampuan baru untuk memikirkan resiko, peluang, dan juga cara mengatasi ketidakpastian di masa depan. Nah, di dalam buku ini ada 24 cerita pendek, dan yang akan di-highlight pada malam hari ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu aturan pertama bahagia adalah menurunkan ekspektasi. Yang kedua, best story wins atau skill yang paling mahal. Yang ketiga, stres itu bagus. Nah, bagus untuk mental health. Mungkin nanti akan dibahas seperti apa ya. Dan yang keempat itu adalah gagal investasi, terlalu banyak, terlalu dini, terlalu cepat. Nah, tulisan dari Morgan Housel ini akan dibahas oleh pemateri kita yang merupakan seorang akuntan praktisi dan juga konsultan, di mana beliau ini merupakan senior manager di kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf dan juga rekan, merupakan member firm of RSM Indonesia. Juga beliau ini, Mas Edward ini merupakan lulusan atau sarjana dari Universitas Indonesia jurusan akuntansi pada tahun 2009. Kemudian di tahun 2019 beliau melanjutkan pendidikannya di profesi akuntansi di Universitas Trisakti, dan terakhir di tahun 2020 kemarin beliau ini merupakan candidate Master of Accounting di Universitas Trisakti. Luar biasa banyak sekali ini CV-nya, boleh Bapak Ibu baca ya. Insya Allah pada malam hari ini pemateri kita memang sudah benar-benar ada pakar ya di bidangnya. Dan langsung saja kita sambut Mas Edward B. Huta Julu. Halo Ya, terima Mas kasih. Halo Edward. Ibu Anissa, halo Bapak Ibu. Eh, Selamat malam. Selamat malam Mas Edward. Gimana kabarnya malam ini Mas? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, Mas Edward, mungkin langsung saja saya persilakan Mas Edward untuk menyapa Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dalam webinar Intip Diri. Kalau begitu langsung saja, monggo. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Mungkin terima kasih buat tim Intip Diri ya, dikasih kesempatan untuk ngulik buku mengenai, mungkin langsung aja ya, Same as Ever gitu ya. Eh, Malam ini kita ngulik buku tentang apa sih yang tak pernah berubah gitu ya di dunia yang mungkin selalu berubah gitu ya. Mungkin eh, saya manggilnya teman-teman aja ya biar lebih akrab daripada Bapak Ibu. Mungkin ada berbagai macam karena saya lihat backgroundnya di masing-masing peserta. Tapi eh, di buku ini gitu ya, itu banyak mengajarkan tentang prinsip-prinsip atau pelajaran yang timeless gitu ya Bapak Ibu, tentang resiko, peluang, dan menjalani kehidupan yang baik. Dan banyak di sejarah itu mengajarkan bahwa
kejadian-kejadian yang luar biasa itu kita harus paham gitu. Yang paling penting itu bukan eh, kejadian-kejadiannya gitu ya, tapi pola-pola ataupun hal-hal yang sebenarnya sama aja atau same as ever atau mungkin bahasa ininya sami mawon gitu ya atau sama aja yang mungkin ditulis oleh Morgan Housel. Nah mungkin resensi buku ini tentu dari perspektif saya setelah eh, saya baca gitu ya Bapak Ibu, ini mungkin bukunya nanti buku Same as Ever dari seorang akuntan gitu ya. Saya mungkin udah 15 tahun sebagai akuntan praktisi dan mungkin konsultan juga untuk beberapa di terkait dengan pelaporan keuangan, audit dan manajemen risiko gitu. Mungkin baik agenda mungkin eh, untuk malam ini ada tiga hal aja yang kita akan bahas gitu ya. Tentu yang pertama itu dalam setiap kali saya membaca buku, pasti saya kulik dulu nih siapa penulisnya dan sebenarnya premis dari buku ini membawakan tentang apa sih gitu ya. Sehingga emang saya punya ketertarikan untuk membacanya gitu ya. Dan poin kedua gitu ya, sebenarnya di dalam buku ini tuh konsep-konsep kunci dan studi kasusnya yang diceritakan oleh buku ini apa aja. Dan agenda ketiga itu mungkin what next-nya setelah kita tadi ya mendapatkan inspirasi dari buku yang kita kulik malam ini, ya harapannya kita bisa merubah inspirasi menjadi aksi sehingga nanti harapannya teman-teman menjadi lebih berisi gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ke agenda yang pertama. Siapa sih Morgan Housel ini gitu ya? Morgan Housel ini mungkin Bapak Ibu mungkin kalau pernah tahu buku penulis juga di Psychology of Money gitu ya. Buku mega seller juga yang hampir terjual dari 4 juta buku dan itu ditranslate dan dicetak di 50 bahasa lebih gitu ya. Jadi ini salah satu buku best seller juga dan ini sebenarnya Semi Saver ini sebenarnya buku lanjutannya dan jadi best seller juga gitu ya. Dan beliau juga merupakan sebuah partner di suatu fund gitu ya namanya Collaborative Fund. Jadi emang ngelola eh, fund juga dan seorang penulis gitu ya, kolumnis di Wall Street Journal dan Motley Fool dan emang dia melakukan banyak riset gitu ya Bapak Ibu. Riset-riset yang yang dia eh, ceritakan gitu fokus pada psikologi keuangan, risiko dan perilaku manusia. Dan dari eh, saya lihat di backgroundnya Morgan Housel ini dia punya kapabilitas gitu ya untuk membawakan emang dia sudah lama riset mengenai psikologi keuangan, risiko dan perilaku manusia. Dan kalau kita lihat gitu ya, gimana sih isi bukunya gitu ya? Kalau cek di Goodreads.com dia itu dapat rating 4,19 gitu ya dari 10.462 rating. Jadi cukup tinggi untuk nilai skornya di Sam Ever ini dan buku ini menggunakan terjemahan sederhana gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti baca di buku aslinya ya ada klik inilah dikit-dikit yang agak-agak aneh gitu bahasanya dan ada 310 halaman dan ini dibawakan dalam bentuk cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita yang modern dan relatable gitu yang disertai juga dengan data-data sehingga emang memberikan wawasan gitu ya dalam menghadapi bagaimana mengelola risiko, peluang dan menjalani kehidupan sehari-hari yang baik. Nah, ini mungkin saya ambilkan foto tampilan depannya gitu ya. Totalnya itu ada 23 cerita gitu ya tentang yang dia mau mengajari nasihat dan wawasan mengenai hal-hal yang tidak pernah berubah. Jadi ada berupa nasihat-nasihatnya dalam bentuk cerita. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang kita sambil kolom chat aja ya diskusi gitu ya. Ada yang siapa yang masih suka prediksi gitu ya, ataupun ramalan kalau di awal tahun mungkin eh, pasti suka tertarik gitu ya. Eh, Contoh mungkin kalau tahun lalu di awal tahun tuh ada Hat Gumai gitu ya. Oh nih ramalan tahun 2025 gitu ya. Ada ramalan-ramalan ataupun ada prediksi-prediksi gitu ya dari orang-orang ternama. Contoh CEO Nvidia gitu ya. Oh AI akan jadi industri yang maju dan mungkin tahun
27, 2030 nanti ditanamin chip gitu ya. Banyak prediksi-prediksi yang kita tuh viral gitu ya, di mengenai atau ramalan-ramalan yang viral gitu ya di dalam menyampaikan prediksi ataupun ramalan. Nah, sebenarnya di dalam buku ini diceritakan bahwa manusia tuh pada dasarnya itu emang butuh kepastian gitu ya, teman-teman. Ada yang karena apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal kita tahu gitu ya, di hidup ini kita itu tidak pasti dan mungkin penuh kemungkinan. Orang eh, banyak gitu ya, walaupun udah dia CEO Nvidia ataupun tadi ya Hat Gumai gitu yang punya ilmu-ilmu, sebenarnya nggak jago-jago banget gitu dalam memprediksi dan sebagian besar itu meleset gitu ya. Kita belajar aja dari kejadian-kejadian besar yang menimpa dunia gitu ya. Contoh COVID-19 gitu ya, kayaknya nggak ada satupun prediksi ataupun eh, informasi yang tahun 2020 pada saat itu yang memprediksi oh kita akan dihadapin oleh COVID-19 ataupun tragedi tabrakan pesawat ya, 9/11 gitu ya, ataupun pada saat depresi besar di tahun 1950. Nah, ini adalah kejadian-kejadian besar yang mengubah dunia yang itu nggak ada, nggak diprediksiin sama orang, sehingga emang kita tahu bahwa sebenarnya resiko itu adalah yang eh, kita nggak lihat gitu ya, atau kita nggak duga sampai hal itu mengejutkan terjadi gitu. Jadi emang di buku ini mengajarkan bahwa lebih baik kita fokus pada persiapan gitu ya teman-teman, untuk dalam menghadapi resiko daripada fokus kepada prediksi ataupun ramalan-ramalan yang tentu saja banyak meleset. Dan belajar dari masa lalu gitu ya, untuk masa depan dari peristiwa-peristiwa yang besar terjadi. Di dalam buku ini juga diceritakan Jeff Bezos gitu ya, founder Amazon, itu memulai bisnisnya itu dengan satu pertanyaan gitu ya. Dia memulai pertanyaan dengan apa sih yang nggak eh, pernah berubah dari manusia, atau ya sama aja nanti baik 1 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun dari sekarang, meskipun teknologi ataupun dunia itu terus berkembang. Nah, ini Jeff Bezos itu makanya pada saat COVID itu dia berinvestasi cukup besar gitu ya teman-teman, dalam eh, berinvestasi dalam robot, kemudian bangun gudang-gudangnya gitu ya, sehingga emang Amazon ini tetap relevan dan dia tetap fokus pada hal-hal yang nggak berubah gitu ya. Menurut dia itu yang pertama pasti manusia itu pengen murah gitu ya. Kemudian pengen juga cepat gitu ya. Makanya dia bangun gedung, otomisasi dalam gedungnya dengan menggunakan robot dan tentu saja tentu akurat gitu ya. Dan kualitasnya bagusnya. Dia fokus ke tiga hal ini sehingga emang bisnis Amazon sejak dia dirikan sampai sekarang itu masih terus bertumbuh dan menjadi besar. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa lakukan gitu ya dalam kehidupan bisnis ataupun dalam kehidupan pengembangan pribadi masing-masing gitu ya. Dari bisnis kira-kira apa sih yang nggak berubah gitu ya polanya gitu ya dari manusia, yang meskipun teknologi ya contoh rumah makan Padang gitu ya teman-teman, yaitu 50 tahun atau 20 tahun dekat rumah saya gitu ya masih ada aja gitu ya. Tapi kalau saya lihat yang warung kopi gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh udah gonta-ganti. Nah, ini yang mungkin kita di bisnis itu perlu cari dan tanyakan hal-hal apa sih yang sebenarnya yang tetap sama, walaupun 5 ataupun 10 tahun ke depan gitu ya. Gitu juga mungkin untuk pengembangan karir gitu ya, pengembangan pribadi, apalagi di sekarang AI gitu ya tadi, eh, akan ditanamin chip gitu ya, bukan AI juga akan berdampak kepada setiap pekerjaan kita gitu ya, sehingga emang kita perlu bertanya gitu, skill apa nih yang mungkin tahun 2030 gitu ya, ataupun 10 tahun dari sekarang itu masih tetap relevan bagi kita gitu ya, walaupun AI itu udah banyak menggantikan tugas-tugas kita gitu ya. Walaupun kayak contohnya mungkin di kementerian itu juga udah mengeluarkan ada sedikit guidance gitu ya, mengenai pengelolaan etika tentang AI khususnya di Kementerian eh, Pendidikan Tinggi gitu ya.
Oke, next agenda kedua sebenarnya apa sih konsep kunci dan studi kasus yang diceritakan dalam buku ini? Saya sebenarnya hanya menceritakan empat gitu ya, yang menurut saya sebagai perspektif dari seorang akuntan gitu yang mungkin dekat dan mungkin ini menurut saya yang paling oh ini nih yang mungkin cerita paling mengena buat saya gitu ya dari 23 cerita yang ada disampaikan di buku ini gitu. Dan yang pertama itu adalah mengenai pasti tujuan hidup gitu ya. Diceritakan bahwa yang aturan pertama bahagia itu adalah menurunkan ekspektasi. Kemudian aturan cerita kedua yaitu tentang best story wins ini ya. Ini adalah skill yang paling mahal gitu ya dan mungkin kita harus develop gitu ya teman-teman untuk bisa terus mungkin tetap relevan nanti di 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Kemudian poin cerita ketiga tentang itu stres itu bagus, tadi ya bagus untuk mental health kita dan juga untuk grow juga gitu ya, untuk grow mindset kita bahwa kadang-kadang emang stres itu emang selalu ada gitu. Dan yang keempat, jadi ada empat, yaitu yang terakhir tentang prinsip investasi, karena emang tadi background dari Morgan Housel juga sebagai partner di sebuah hedge fund gitu ya. Jadi emang dia mengambil eh, terlalu banyak gitu ya, kadang-kadang suka all in gitu ya, terlalu dini gitu ya, kadang-kadang belum paham, belum ini, tapi udah langsung ikut join aja dan mungkin terlalu cepat yang maunya cuan instan. Nah, empat poin ini yang empat poin konsep kunci ini yang akan kita bahas gitu ya, Pak Ibu dari buku kita ulik gitu ya dari buku Morgan Housel. Baik, yang pertama itu terkait dengan first rule gitu ya of happiness is lowering expectation gitu. Jadi saya sebenarnya lebih enaknya bahasa Inggrisnya gitu ya, karena emang lebih lebih beda-beda beda rasa gitu ya kalau dibandingkan mungkin di bahasa Indonesia kan. Jadi kita tahu gitu ya kalau hari-hari gitu ya kenapa kita kadang-kadang kerja gitu ya bagai kuda gitu ya pagi ke malam atau pagi ke sore gitu. Kemudian kadang-kadang juga sambil weekend cari side hustle gitu ya supaya dapat income tambahan ataupun cari lemburan gitu ya teman-teman. Nah ini eh, kenapa kita ngelakuin itu gitu ya dan kenapa harus bangun pagi-pagi gitu ya naik kereta gitu ya. Saya juga seorang komuter gitu ya berangkat dari Bekasi ke daerah Sudirman gitu ya naik bus, kadang naik kereta juga gitu ya. Dan kenapa juga emang kita mau pulang lebih awal gitu ya, supaya bisa buka puasa di rumah. Dan mungkin akan banyak teman-teman kenapa-kenapa yang lain gitu ya. Kenapa harus kita ngelakuin itu semua. Dan mungkin saya mungkin summary-kan ada dua, ujungnya itu akan dapat dua gitu ya. Karena emang eh, kita pengen happy gitu ya. Kita pengen bahagia dan kita juga pengen ngebahagiain pasangan, keluarga dan anak kita gitu ya buat yang sudah berkeluarga gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sebenarnya kenapa kita ngelakuin itu semua. Dan sebenarnya quote ini udah sering gitu ya kita mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya. Kalau lu pengen bahagia itu sebenarnya gampang sih gitu ya. Tapi sebenarnya dari kita itu nggak cuman pengen bahagia gitu ya. Eh, kita itu lebih pengen bahagia dari orang ini sebenarnya quote yang udah sering didengar gitu ya. Tapi emang untuk implementasinya itu yang saya juga eh, bener juga gitu ya, jelek juga gitu ya kalau bagi saya gitu ya. Jadi eh, dan mungkin di buku ini diceritakan bahwa diambil contoh studi kasusnya itu di Amerika gitu ya di tahun 1950-an itu adalah tahun-tahun terbaik bagi orang Amerika itu berada gitu ya ekonomi lagi baik-baiknya inflasi juga lagi bagus gitu ya dan seringkali kalau diceritakan Morgan Housel ini kan dia melakukan riset gitu ya sampai mungkin seabad yang lalu dan dia temukan dari risetnya itu bahwa banyak di zaman sekarang itu meromantisasi bahasanya gitu ya jadi mengingat kembali apa-apa yang 1950 itu terjadi. Kenapa sih mereka
lebih bahagia dibandingkan mungkin zaman sekarang. Padahal faktanya di tahun 1950 itu jumlah kecelakaan itu di tempat kerja itu lebih tinggi gitu ya. Dan kalau kita bandingin gitu ya dibandingkan sekarang gitu ya, biaya hidup untuk makanan tuh rata-rata 29% dari pendapatan. Jadi hampir sepertiga itu untuk makan gitu ya. Mungkin dibandingkan sekarang itu kalau di rata-rata hanya 13% dari pendapatan. Jadi jauh lah ya kalau dari sisi itu. Kemudian juga ukuran rumah gitu ya. eh, Lebih kecil gitu ya, sepertiga lebih kecil mungkin daripada ukuran sekarang, jadi kecil banget gitu ya. Dan dari hal-hal yang terjadi tahun 1950 itu emang disimpulkan bahwa karena di era saat itu sangat mudah emang menjaga ekspektasi gitu ya. Kesenjangannya juga ya rendah gitu ya. Pada saat itu juga semua orang gajinya rendah, rumahnya juga ya sekitar kecil-kecil segituan gitu ya. Dan sangat apa namanya? Pembandingnya sangat sedikit gitu ya, mungkin berbeda. Dan kita mungkin pahami juga kebahagiaan itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa sih? Kalau mungkin eh, yang kita punya itu sebenarnya apa yang kita punya gitu kan ya. Faktor objektif tadi kayak kata quote itu yang kita punya yaitu harta, pendapatan, kualitas hidup, jabatan gitu ya. Itu yang sebenarnya kita punya. Dan sebenarnya yang sebelah kanan ini faktor relatifnya adalah ekspektasi kita ya, karena kita tuh suka banding-bandingkan gitu ya. Oh ini lebih berotot ataupun mungkin lebih keren pakai barang-barang branded di sebelah gitu ya, ataupun yang lebih udah merit gitu ya, atau teman-teman yang belum ini udah anaknya udah satu gitu ya. Dan itu faktor relatif itu menjadi salah satu yang tadi ya pembanding, karena kita itu suka membanding-bandingkan dengan sesama kita. Nah, ini emang ekspektasi ini yang mungkin kita lebih mudah mengatur gitu ya daripada kita emang terus di faktor tadi ya, apa yang kita punya, kita lebih enak itu mengatur yang ekspektasian kita gitu ya daripada terus menambah-menambah gitu ya, karena kalau menambah-menambah harta, menambah ini yang nggak akan ada habisnya gitu ya. Kalau mungkin saya ingat pepatah Hotman ya, di atas langit masih ada Hotman gitu ya katanya ya. Jadi ya eh, kalau bisa dibilang ya kalau ada harta ya oh ada yang lebih kaya lagi ataupun ada yang lebih keren lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya kenapa sih ya? Karena emang salah satu dampak dari media sosial ini kita makin terekspos gitu ya. Mungkin tadi ya meromantisasi di tahun 1950 mereka tuh yang ngelihat sepirnya mungkin media sosial itu nggak seperti sekarang gitu ya, di mana gampang gitu ya menceritakan kekayaan, ciptaan kekayaan. Oh dari nol tiba-tiba jadi miliuner gitu ya. Dan mungkin gampang memamer-pamerkan kekayaan gitu ya. Dampak dari negatif dari media sosial itu emang jadi faktor relatif. Ya mempromosikan gaya hidup yang eh, hiburan gitu, yang hedon. Nah ini yang akhirnya menimbulkan rasa iri terhadap kekayaan orang lain. Nah, ini emang root cause gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa emang eh, dampak dari media sosial itu tadi akhirnya mengganggu ekspektasi kita akan kebahagiaan kita itu sendiri. Dan sebenarnya apa sih obatnya? Ya, obatnya eh, kita harus mengontrol diri kita gitu ya dan berhenti membandingkan gitu. Dan kita turunkan ekspektasi kita tadi ya faktor relatif. Ya mudah-mudahan gitu ya kita lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Nah ini buku itu Organ Hostel menceritakan bahwa itu salah satu obat gitu ya atau solusinya atas hal itu. Oke, lanjut cerita kedua gitu ya. Ini tentang best story win gitu ya. Ini juga salah satu skill yang eh, saya bilang ini ya apa namanya sangat powerful gitu ya. Dan memang gimana cerita itu yang selalu lebih kuat gitu ya daripada statistik gitu ya. Karena emang manusia itu terhubung secara emosional gitu. Dan bukan gagasan yang terbaik gitu ya atau gagasan yang tepat gitu ya atau yang paling rasional lah yang mungkin
paling oke gitu. Tapi emang yang kita bisa menuntun perhatian orang ke satu titik ataupun salah satu itu adalah kita memfokuskan ke satu titik itu adalah di Morgan Housel bilang salah satu keahlian hidup yang terkuat. Dan mungkin di berbagai bidang gitu ya Bapak Ibu ya, produk gitu ya, perusahaan, karir ataupun politik gitu ya, banyak yang storyteller gitu ya, yang bisa bercerita yang paling menarik gitu ya, yang paling jago, punya keterampilan itu sebenarnya dia yang unggul ataupun dia yang menang gitu ya, dalam menyampaikan sesuatu. Nah, Morgan Housel itu menceritakan tentang ada 3 contoh gitu ya dari kasus master storyteller di buku ini. Dia itu menceritakan tentang di buku Sapien gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu buku Sapien itu tentang eh, revolusi manusia gitu ya, dan itu terjual hampir 28 juta kopi gitu ya. Jadi buku Sapiens ini kalau untungnya 28 juta kopi, kalau untungnya $2 aja udah 58 juta dolar gitu ya. Jadi sangat besar sebenarnya si Yuval Noah Harari ini apa namanya eh, berhasil menjual bukunya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat dia itu dikritik gitu ya sebenarnya para pengkritis-pengkritik dari kritikus buku karena nggak ada pengetahuan baru yang dibawa oleh Yuval Noah Harari ini karena emang manusia ya ada revolusi dari industri, revolusi ini, tapi emang dia sukses gitu ya melalui cerita-cerita yang relatable, apa namanya related gitu ya dengan dan menggunakan gaya-gaya penulisan yang mungkin menarik dan indah sehingga emang banyak orang yang suka baca sama buku buku dari Yuval Noah Harari. Sebenarnya buku Sam Essefer ini juga sama gitu ya, teman-teman. Dia juga menceritakan ada tadi 23 cerita gitu ya, dan di 23 cerita itu dia sebenarnya ada satu makna, ada satu nasihat-nasihat, dan ada satu-satu ide yang dia bawakan jadi cerita sehingga emang buku Sam Essefer ini salah satu mega bestseller juga. Kemudian di eh, di studi kasus ceritakan juga tentang Ken Burns gitu ya. Ken Burns ini seorang pembuat film tentang film dokumenter Civil War gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada yang baru juga dari story itu gitu. Jadi ya sama aja lah. Tapi emang Ken Burns itu membawakan gitu ya. Dia hampir menang 40 award gitu ya. Civil War itu pada tahun itu yang mana emang dia salah satunya itu dengan musik gitu ya dan penuturan yang inovatif yang mana dia menyelaraskan antara setiap adegan itu dengan musik-musik yang akan terjadi sehingga emang Kinben pada saat itu beda sendiri gitu ya sehingga emang pada saat itu dia mampu menjadi film terbaik di zamannya gitu juga dengan Charles Darwin gitu ya. Tentang teori evolusi sebenarnya bukan dia yang pertama gitu ya, tapi dia yang mampu meyakinkan orang dengan keterampilan penulisan gitu ya dan penuturan argumen yang efektif. Nah, di cerita-cerita ini emang uh, Charles contoh-contoh itu dia menceritakan bahwa sebenarnya ide yang baik itu nggak selalu menjamin loh eh, kesuksesan gitu ya. Tapi persentase yang mungkin tahu audiensnya itu siapa gitu ya, background audiensnya apa, objektif dari audiens itu apa, itu bisa membuat prestasi yang menarik. Kemudian juga ada keterampilan-keterampilan bercerita gitu ya, yang bisa dibuat gitu ya, sehingga itu menjadi best story wins-nya gitu ya. Sehingga itu menjadi menarik dan mungkin nanti saya ada eh, baca buku ini juga Best Story Win mungkin buat teman-teman yang buat bisnis purpose gitu ya. Book by Mayer Edward juga mengatakan ada eh, pakemnya dia SUPOP gitu ya. Jadi di pakem SUPOP itu menceritakan hal-hal apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu bisa menjadi storyteller yang baik gitu ya. Kadang bukan dia introvert ataupun extrovert, tapi itu sebuah skill yang kita sebenarnya mampu gitu ya, dan kita bisa belajar untuk skill itu. Dan uh,
berulang kali gitu ya. Morgan Housel itu menceritakan bahwa skill ini adalah yang skill yang paling mahal gitu ya, karena emang berguna di setiap mungkin bidang bisnis kita atau di profesi kita masing-masing. Dan ini dia juga membawakan, menceritakan mengenai satu refleksi gitu ya untuk diri sendiri gitu ya. Dan refleksi untuk diri sendiri itu kita harus kira-kira apa sih yang kamu percayain gitu ya sebagai suatu kebenaran, tapi sebenarnya hasilnya itu cuman gimmick aja gitu ya, atau pemasaran yang bagus aja gitu. Nah mungkin saya eh, cerita kalau dulu ya waktu eh, SMA atau mau masuk kuliah gitu ya, ada namanya gelang power balance ya buat angkatan saya. Jadi gelang power balance itu adalah gelang yang ceritanya gitu ya, oh bisa membuat kita itu emosinya lebih stabil gitu ya, ataupun kalau kita lari-lari itu lebih balance gitu ya, lebih mampu banyak menghadapi banyak tantangan, dan cerita-cerita itu terus diceritakan dari satu oleh banyak orang gitu ya, dan saya juga pakai juga gitu ya, tapi setelah dilewatin waktu sebenarnya nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada saintifiknya gitu ya, itu cuman sebatas karet biasa aja gitu, tapi emang dibungkus menjadi sebuah cerita yang menarik, pemasaran yang menarik, tapi sebenarnya kita nggak jadi balance balance banget gitu ya, gara-gara pakai gelang power balance gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu masih dulu pernah ngerasain hype dari gelang power balance gitu ya. Dan refleksi yang kedua gitu ya, sebenarnya kita harus bertanya gitu ya, siapa sih yang sebenarnya punya jawaban yang benar, tapi kita itu abaikan gitu ya, teman-teman. Jadi karena emang mungkin bawaannya penyampaiannya nggak jelas, nggak mampu disampaikan dengan baik gitu ya, tapi sebenarnya dia membawakan kebenaran atau the hard truth gitu ya bagi kehidupan, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah ini coba kita tanyakan, dan mungkin harus kita refleksikan ke diri kita masing-masing sehingga itu berguna untuk kedepannya. Oke, mungkin eh tadi Bapak Ibu, saya sambil minum dulu, suaranya habis. Baik, selanjutnya konsep ketiga gitu ya, diceritakan di buku ini bahwa stres itu bagus gitu ya, dan stres itu bagus. Kita emang harus nyadarin gitu ya bahwa kita selama hidup itu ya nggak akan bisa bebas dari stres gitu ya. Ya akan ada aja yang membuat kita tuh stres atau keadaan kurang nyaman gitu ya. Dan stres itu akan terus ada, tinggal kitanya gimana gitu ya, teman-teman, untuk mengarahkan stres itu menjadi sesuatu hal yang berguna untuk kita berinovasi ataupun melakukan pertumbuhan gitu ya, atau grow gitu ya. Nah ini yang perlu eh, kita lakukan. Di buku ini juga diceritakan gitu ya bahwa di inovasi militer itu waktu penemuan radar gitu ya, bom atom, internet gitu ya, dan itu penemuan inovasi yang lahir pada saat situasi yang kepepet gitu ya. Dan pada saat itu ya kalau nggak nemuin bom atom gitu ya, ya mati gitu. Ya si Adolf Hitler itu akan berkuasa sampai mungkin nggak tahu. Nah ini inovasi-inovasi yang dalam, atau stres dalam artian yang positif gitu ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kita harus cari. Dan salah satu yang diceritakan di buku ini ya penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi di militer yang pada saat itu lahir dari kekuatan kepepet. Dan di sini eh, jenis stres itu eh, dibagi dua gitu ya. Jadi mana nih yang kita prioritaskan kita untuk bertumbuh atau grow gitu ya. Jadi yang ada namanya eustress gitu ya Bapak Ibu ya. Eustress itu adalah stres yang yang mendorong untuk pertumbuhan dan inovasi gitu ya. Ya kalau contohnya gitu ya, kita dikasih beban gitu ya, kayak di gym gitu ya, kita angkat nih sampai tangan gemetaran gitu ya. Kemudian sehari, 2 hari gitu ya, sampai pegel-pegel gitu ya. Tapi mungkin di minggu berikutnya itu
badan kita tuh jadi lebih fit gitu ya, badan kita jadi lebih sehat dan lebih bugar gitu ya, karena emang kita dibebanin dengan stres-stres yang kita bagus buat kita gitu ya, namanya itu eustress gitu ya. Tadi sama penemuan-penemuan yang di radar inovasi militer itu yang diceritakan oleh Morgan Housel emang lahir dari eustress-eustress seperti itu, dalam arti positif gitu ya, untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Ya bisa juga kayak liburan gitu ya, tanpa ada yang neni ataupun yang bantuin gitu ya. Jadi kita punya lebih banyak, anaknya tiga gitu ya. Waduh, rempong nih. Tapi sebenarnya stres itu mendorong kita untuk punya lebih bagus, lebih punya banyak waktu untuk anak-anak kita gitu ya. Ataupun mungkin yang Bapak Ibu bisa eh, lakuin, yang kita cari definisikan eustress yang bagus itu seperti apa. Nah, itu buat bagi saya karena kebetulan emang saya sudah ada anaknya dua. Kemudian yang distress itu yang kita mengarahkan pada dampak negatif dan memang kesulitan. Ya contoh ya dibully teman gitu ya, teman kantor, teman kuliah gitu ya, teman kerja. Nah itu kan nggak enak gitu ya. Nah itu yang stres-stres atau toxic bos, toxic temen gitu ya. Itu emang jadi kita jadi stres gitu ya, ditipu ataupun mungkin ya kita ditinggalin sama orang yang kita sayangin. Nah ini yang stres apa yang kita prioritasin sehingga kita uh, mampu untuk ke depannya. Oke, mungkin yang keempat gitu ya, yang terakhir gitu ya Bapak Ibu, untuk eh, konsep kuncinya itu gagal investasi gitu ya. Jadi sama di buku ini judulnya terlalu banyak gitu ya. Kadang suka all in gitu ya. Ayo hajar, jadi cacing atau jadi naga ya. Jadi suka gitu ya. Jiwa-jiwa judinya ada gitu ya. Dan itu ya kadang-kadang belum paham terlalu dini ya, jenis investasinya apa gitu ya. Sehingga emang terjebak dalam investasi-investasi bodong gitu ya, ataupun maunya cuan instan gitu ya. Eh, Cepet-cepet aja deh jadi cacing sama atau jadi naga. Nah ini yang mungkin disampaikan oleh Morgan Housel, bahwa dia menceritakan tentang Warren Buffett gitu ya. Dia ada bilang Warren Buffett pernah nyampein quote-nya gitu ya. Sebenarnya lebih enak tuh dalam bahasa Inggris tapi diterjemahkan begini. Kita tidak bisa mendapat bayi dalam 1 bulan dengan cara menghamilin 9 perempuan. Ya. Jadi dia bilang ya segala sesuatu itu butuh waktu gitu ya. Dan dia bilang juga waktu adalah sahabat terbaik untuk investasi. Dan di buku ini juga disampaikan gitu ya, saya ambil langsung quote-nya, bahwa kadang-kadang jangka waktu yang paling pas gitu ya, paling pas tuh dia mungkin udah timbang-timbang berapa kali, barangkali ya antar 10 tahun atau lebih gitu ya. Itu ketika emang suatu pasar gitu ya hampir selalu memberikan ganjaran atas kesabaran. Nah, ini yang Morgan Housel selalu sampaikan gitu ya di bukunya. Dan yang paling utama adalah manajemen risiko gitu ya, risk management, dan kesabaran adalah tetap jadi kunci. Meskipun ya banyak investasi gitu ya, itu akan berevolusi sehingga kita emang bisa menghindari kebodohan daripada mengejar cuan instan. Dan tadi bagaimana sih menghindari kebodohan, dan mungkin diceritakan juga gitu ya kesalahan-kesalahan fatal yang buat kita itu jadi gembel lagi gitu ya. Dan dia bagi itu mungkin ya berdasarkan earning power atau income-nya gitu ya, ada beberapa level. Dan di level 1 itu ya penghasilan ya UMR gitu ya, teman-teman 7 sampai 10 juta di level 1 gitu ya, masih level 1. Tabungan tuh masih belasan atau puluhan juta lah gitu ya, teman-teman. Dan mungkin kesalahan umumnya itu nggak memiliki kebiasaan menabung atau kelola keuangan yang buruk, konsumtif gitu ya, nggak khususnya untuk hal-hal yang kecil, ngopi yuk bro gitu ya, ngopi yuk. Apalagi beli makanan atau beli baju gitu yang kadang-kadang ya lebih arah konsumtif. Dan kadang-kadang ya liburan yang nggak terencana gitu ya. Jadi gimana sih kita menghindari kebodohan gitu ya, ataupun kesalahan yang mungkin kadang di level 1 ini, ya biasain untuk membangun
em, kebiasaan habit dulu ya. Eh, Kemudian catat gitu ya pengeluaran-pengeluaran yang sederhana yang oh nih sebulan itu gitu ya, oh ternyata biaya kopinya sampai jutaan gitu ya, ataupun nggak sadar biaya yang nggak kelihatan tuh ternyata besar karena kita udah cek dari sebulan. Kemudian mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang penting dan mungkin ya kalau belum ada budget untuk liburan sebaiknya ditunda atau direncanakan dulu. Nah, lanjut ke level 2 gitu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin udah next level lagi, udah karirnya juga udah bagus di kantor, ya mungkin buat yang ataupun usaha bisnisnya itu udah ngasilin puluhan juta gitu ya per bulan dan mungkin tabungannya itu udah banyak. Apa sih kebodohan-kebodohan yang mungkin terjadi gitu ya, yaitu gaya hidupnya tuh kadang-kadang naik signifikan gitu ya. Oh dulu pengen dia agak penting gitu ya, sehingga emang beli gadget yang mungkin belum waktunya ganti, pakai gadget yang 3 layar gitu ya, 4 layar gitu ya, yang dilipet-lipet sampai bingung lipetnya. Jadi atau liburan ke luar negeri gitu ya, biar keren gitu ya. Padahal emang belum ada budget dan mungkin kalau diajakin teman-teman walaupun udah ada earning power gampang lah langsung all in gitu ya, jadi cacing atau jadi naga gitu ya, dan pembelian mobil yang tanpa perhitungan yang matang. Dan mungkin ya kita belajar untuk menghindari itu dengan melakukan mitigasi, ya mulai di level 2 ini kita diversifikasi gitu ya, mana yang high risk, mana yang low risk gitu ya. Dan di risk management tadi dia diajarin nanti mungkin lebih dalam lagi untuk membuat rencana keuangan jangka panjang, mengendalikan lifestyle inflasi, kemudian membuat budget liburan yang realistis, dan mungkin sama kalau sebelum membeli aset kita harus pertimbangin total cost of ownership gitu ya. Jadi ya ngitung untuk biaya depresiasi, maintenance, pajak, dan lain-lain yang mungkin kita nggak cuma lihat sebatas hanya beli aset aja gitu ya. Dan ada pandangan juga gitu ya yang mungkin saya sering dengar gitu ya, pendekatannya jadi cacing gitu ya atau jadi naga ya. Nah ini yang sebenarnya kalau bagi saya ya berbahaya gitu ya teman-teman ya, karena emang sebaiknya tadi ya eh, temannya apa terbaik itu ada sahabat terbaik itu adalah waktu ya, kita jadi cacing ya jadi cacing ya jadi ular dulu gitu ya dalam berinvestasi gitu ya. Jangan jadi cacing atau jadi naga kalau kita masih modalnya kecil gitu ya, modal kecil tuh fokus bangun habit gitu ya, plus instrumen-instrumen yang low risk gitu ya, FR, obligasi gitu ya. Ya jangan langsung, oh jadi cacing gitu ya. Kemudian gambling all in, ya jadi gembel lagi gitu ya. Karena itu berbahaya. Justru fokus-fokus utama kita itu harus tingkatin earning power gitu ya. Sehingga emang investasi itu sebagai pelengkap aja sampai nanti yang investasi itu bisa menggantikan active income kita. Nah ini tips-tips yang disampaikan oleh Morgan Housel untuk bangun modal secara bertahap dan sistematis, hindari ekspektasi return instan. Dan eh, ini sih Bapak Ibu yang mungkin. Dan di agenda selanjutnya, what next-nya gitu ya. Setelah tadi ada beberapa konsep kunci di akhir buku ini, justru dia Morgan Housel itu menyampaikan beberapa aplikasi praktis dan satu bab itu berisi tentang beberapa pertanyaan gitu ya. Dan mungkin saya intisarikan ya yang det- yang mungkin dari perspektif saya gitu ya. Bagi bisnis tuh apa sih gitu ya, nilai-nilai inti bisnis yang mungkin eh, kita perlu pertanyakan gitu ya. The right question itu ya membawa kita kepada jawaban yang benar. Jadi organisasi itu banyak bertanya yang kira-kira apa nih meski yang dibutuhkan pelanggan tadi ya, seperti Jeff Bezos, murah, cepat, akurat gitu ya. Ya mungkin seperti restoran Padang dekat rumah saya yang mungkin sejak saya tinggal di situ ya selalu begitu gitu ya. Karena dia murah, cepat dan enak gitu ya. Dibandingkan saya lihat restoran kopi-kopi kekinian 2 3 tahun kadang udah ganti-ganti. Ataupun untuk pengembangan pribadi, skill apa tadi ya disampaikan best story win, kita perlu menyampaikan skill-skill yang tetap relevan, yang mungkin salah satunya bisa menyampaikan itu ya story dengan yang menarik gitu ya, problem
statement gitu ya, dan mungkin di profesi masing-masing yang kita perlu cari gitu ya, yang nanti di tahun 2030 tuh masih relevan, walaupun nanti AI itu udah mengambil seluruh tugas kita gitu ya. Dan untuk kesehatan mental ini kenapa justru katanya gen strawberry gitu ya, sandwich gen gitu ya. Sebenarnya Gen Z tuh justru lebih rentan NCT ya gitu, dikit-dikit healing gitu ya, daripada mungkin generasi 90 ataupun yang lebih lama gitu ya. Nah ini nih buat teman-teman yang mungkin lebih tadi, yaitu cara dengan menurunkan ekspektasi, dan tadi investasi, yaitu prinsip investasi apa sih yang mungkin masih berlaku 100 tahun lagi dari sekarang, sehingga emang kita itu eh, apa ya, bertahan gitu ya, bukan jadi cacing atau jadi naga, tapi emang prinsip investasi itu adalah waktu adalah sahabat terbaik. Dan what next-nya gitu ya, saya nggak mau mengupas semuanya, ada 19 cerita lainnya gitu ya, dari 23 cerita lainnya, dan mungkin biar tetap Bapak teman-teman juga tetap tertarik gitu ya, nanti silakan baca eh, 19 cerita lainnya di buku Same as Ever. Dan rasanya ya belajar nggak sekadar berhenti untuk tahu sekarang, tadi ada 4 cerita dan mungkin 4 inspirasi ya, tapi juga jadi aksi, dan mungkin kira-kira action plan apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, setelah mungkin mendengar inspirasi tadi 4 cerita yang disampaikan oleh Morgan Housel. Dan mungkin di what next-nya, kalau ini saya mau berbagi, mungkin ada teman-teman nanti tulis komentar gitu ya, action plan-nya apa, bisa tag saya juga di Edward Utajulu, ataupun info ke Intip Diri gitu ya. Saya belum kasih tahu sih. Cuma nanti 2 orang itu akan saya kirimin bukunya gitu ya, Sam S. Ever, karya Morgan Housel, dan mungkin saya tunggu sampai di akhir minggu depan gitu ya, sebelum cuti Lebaran. Jadi mudah-mudahan setelah Lebaran nanti saya kirim. Nah ini eh, seki- seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin terima kasih atas kesempatan gitu ya, dan mungkin sesi ngulik buku malam ini atas saya kembalikan mungkin ke Bu Anissa ya. Silakan Bu Anissa. Oke, Mas Edward, terima kasih banyak atas kesempatannya dan sudah mengulik ya buku dengan judul Same as Ever, tulisan dari Morgan Housel. Luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Edward. Saya izin untuk off kamera karena sinyal di sini kurang memadai untuk on cam. Ya, ini sudah ada beberapa yang angkat tangan, tapi sebelum itu saya mau reminder dulu, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, jangan lupa untuk isi absensi. Link presentasinya sudah kita bagikan di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu bisa diisi dulu absensinya nantinya untuk mendapatkan sertifikat dan juga tentunya uh, kehadiran ya itu. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya izin untuk me saya izin untuk merangkum ya apa yang sudah disampaikan dari Mas Edward. Sebelum itu juga untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang punya pertanyaan, boleh sekali untuk diketikkan di kolom komentar atau juga bisa nanti silakan angkat tangan, nanti saya akan pilih ya untuk menyuarakan atau menyampaikan pertanyaannya. Oke, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Edward dan yang di highlight ada 4 tadi ya. Yang pertama itu ada aturan hidup bahagia. Jadi kalau mau bahagia harus gimana? Harus menurunkan ekspektasi, ya harus bisa mengontrol diri sendiri dan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, skill yang nantinya akan selalu terpakai, salah satunya adalah storytelling atau skill bercerita. Karena kesuksesan ini banyak didapatkan dari cerita-cerita atau kemampuan skill bercerita yang menarik. Tidak hanya idenya yang baik, tapi juga harus presentasinya harus menarik dan juga keterampilan berceritanya juga menjadi kunci untuk menarik perhatian. Kemudian yang ketiga, stres itu bagus. Nah, kalau yang ini biasanya kita kenal dengan istilah
the power of kepepet ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau kepepet-kepepet gitu kita bisa melahirkan ide-ide yang kreatif, bisa melahirkan inovasi gitu ya. Tapi stres yang harus diprioritaskan itu adalah stres yang eustress atau yang mendorong pertumbuhan dan juga inovasi, bukan yang distres yang mengarah pada dampak negatif dan juga kesulitan. Kemudian yang keempat itu ada gagal investasi, di mana kalau misal terlalu banyak, terlalu dini, terlalu cepat atau kurang matang ya dalam perencanaannya juga itu akan imbas ya bagi kita semua. Jadi makanya harus fokus dengan habitnya dulu, kemudian juga bertahap dan juga sistematis. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Mas Edward sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Saya coba untuk scroll. Oke, dan tadi di akhir sesi juga Mas Edward ada kasih challenge ya untuk kasih atau spill action plan Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Silakan nanti ditulis atau dibuat sekreatif mungkin, diupload di Instagram dan juga jangan lupa untuk mention Mas Edward. Akun Instagramnya adalah Edward_Hatajulu. Itu kalau tidak salah terakhir di tanggal 27 Maret ya Mas ya. Nanti akan mendapatkan Ya, buku, oke, mendapatkan ya, buku bisa DM. versi Indonesia. Nah, karena ini sudah banyak sekali yang angkat tangan, mungkin kita yang angkat tangan dulu ya. Mas Muhammad Hadi Al-Hasani, boleh Mas silakan? Oke ya, terima kasih eh, kepada Kak Moderator sama Mas Edward ya. Eh, Sebetulnya saya ini setuju banget pembicaraan soal menurunkan ekspektasi. Ya, cuman perlu kita lebih jelas lagi nih titiknya untuk eh, membedakan antara ekspektasi, yang mana ekspektasi itu bisa membuat orang kecewa dan justru down ya kan. Jadi yang aslinya harusnya naik malah turun, sama tujuan hidup, yang mana tujuan hidup itu justru sebagai motivasi seseorang begitu. Ini mungkin saya cuman menambahkan aja ya, bukan bertanya. Jadi kalau menurut saya ketika satu tujuan itu adalah kewajiban daripada atau hasil daripada perbuatan kita. Contoh kita menentukan skala yang tinggi untuk satu pekerjaan kita. Kalau misalkan saya melakukan pekerjaan A, maka hasilnya harus B dengan skala sekian-sekian begitu. Maka ketika kita mengerjakan pekerjaan itu dan ternyata hasilnya di bawah skala yang kita tentukan, itu hasilnya akan mengecewakan. Itu yang pertama. Jadi penting untuk kita mensyukuri saja setiap apapun hasilnya yang kita kerjakan, selagi itu baik dan hasilnya itu menunjukkan kemajuan. Bahkan kalau gagal pun kita tetap bisa menganggap itu satu pelajaran. Tapi sedangkan tujuan hidup itu tidak, kita tidak mewajibkan skala tertentu. Jadi misalkan contoh, eh, saya mau punya kekayaan misalkan di tahun 2030 ya, yang lebih bagus daripada sekarang misalkan, tanpa kita mewajibkan diri kita bagaimana caranya kaya harus ngelakuin A, B, C, dan masing-masing ada skalanya tersendiri. Jadi biarlah alam semesta yang apa namanya menuntun kita untuk sampai ke tujuan itu hanya sebagai pembakar untuk diri kita sendiri, motivasi untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih. Benar. Betul Pak Muhammad Hadi. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Hadi. Dan mungkin kita beralih dulu ke kolom komentar. Ini ada pertanyaan ya Mas Edward dari Kak IT. Kak boleh nanya, ini petua untuk adik-adik kakak yang masih suka boros untuk gaya hidup daripada investasi itu gimana? Pengen hijrah dari Yono, you only need once daripada YOLO. YOLO itu kalau nggak salah, you only live once ya. Minta petuanya Kak, terima kasih. Boleh monggo Kak Edward? Ya.
Kalau itu apa ya? Kalau mungkin dalam prinsip investasi tadi ya, kita balik lagi ke bukunya aja bahwa emang ya kita perlu level satu tadi ya, kita sebaiknya menghindari kebodohan daripada ya ngejar-ngejar YOLO gitu ya, Yono malah bahasanya ya saya juga baru dengar tuh. Jadi ya kalau masih eh, berpenghasilan ataupun masih UMR atau 7 sampai 9 10 juta ya kita fokus bangun habit dan mungkin tingkatin earning power dari masing-masing kita. Jadi itu sih kalau saya sih petuanya jadi fokus ke skill-skill yang mungkin high pay skill gitu ya. Dari saya itu aja Bu Oke. Anissa. Oke, jadi, kalau dari Mas Edward sendiri, disesuaikan saja ya dengan, apa ya, yang ada saat ini gitu, jangan terlalu ini, jadi fokus dengan habit, kemudian fokus untuk memperbaiki diri terlebih dahulu gitu ya. Oke, selanjutnya ini tadi ada, eee, yang angkat tangan lagi, sebentar. Oke, Mas Raffi, silakan Mas Raffi. Oke, terima kasih kesempatannya. Terdengar jelas suara saya ya. Jelas Mas. Oke, saya izin bertanya untuk Mas Edward ya, lebih akrab gitu ya. Ya, tadi sedikit disinggung tentang buku Best Story Wins dari Mark Edward gitu ya. Kalau boleh tahu, Mas Edward sendiri sudah baca buku itu belum ya? Atau boleh sedikit insight-nya gitu, Mas? Saya sedikit tertarik, Mas, dengan buku yang tadi sedikit disinggung. Itu satu pertanyaan. Lanjut kedua, boleh sedikit ceritain gitu mungkin Mas. Best Story Wins itu ya dalam ranah keseharian tuh seperti apa gitu. Kayak bayangan lebih spesifiknya gitu Mas, biar dapat gambaran gitu dari saya dan saya pribadi gitu Mas. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raffi. Jadi ada 2, yang pertama tadi bukunya judulnya apa ya Mas ya? Punten. Best Story Wins by Mark Best. Edward. Iya, Oke. Storytelling for Business. Oke, jadi buku yang berjudul Best Story Wins itu tadi sudah dibaca atau belum gitu ya. Terus yang kedua itu bertanya mengenai salah satu fokus pembahasan di buku Same as Ever yaitu Best Story Wins itu kalau misalnya di ranah kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Mas contohnya? Seperti itu. Mungkin Mas Edward boleh langsung saja dijawab? Oke, baik. Terima kasih. Hmm, Kalau untuk tadi yang buku Mark Edward gitu ya, di sana itu lebih spesifik pakai tools gitu ya, dan dia itu ada namanya toolsnya itu namanya saya udah sedang baca dan sudah baca gitu ya, dan nama toolsnya itu Superb gitu ya, dan mungkin Superb itu kepanjangan kita mulai dari cerita sehari-hari, kemudian kita guidance gitu ya. Nanti mungkin detailnya itu akan saya bawakan mungkin 3 minggu ke depan gitu ya, detail cerita dari story apa storytelling for business purpose gitu ya, dan di sana itu diceritakan pakai frameworknya lebih tepatnya itu namanya Superb. Dan nanti mungkin ikut lagi gitu ya Pak Mas, untuk nanti di mungkin 3 minggu lagi gitu ya, Mbak Anissa, nanti saya sampaikan detailnya mengenai tadi buku base apa namanya Mark Edward gitu. Dan rasanya sih kalau sehari-hari gitu ya Pak, saya kalau sehari-hari emang karena emang profesi saya
itu adalah akuntan gitu ya, sehari-hari ya kita itu banyak eh, apalagi mungkin konsultan gitu ya, kita emang lebih cari klien, kemudian kita ikut tender gitu ya, kita emang harus lebih ke arah seperti itu sih, untuk mencapai lebih banyak ke bisnis purpose-nya gitu ya. Tapi kalau mungkin yang lain mungkin saya lebih ngambil contoh ya ke dalam pekerjaan atau profesi sehari-hari saya, karena emang bergerak di akuntan ya, saya menyampaikan kadang-kadang kalau kami itu logonya itu adalah C beyond numbers gitu ya. Kadang-kadang sebagai seorang akuntan tuh nggak cukup hanya nampilin data, angka gitu ya, tapi kita harus paham kenapa angka-angka itu muncul gitu ya, dan dari mana angka itu muncul, kenapa dia bisa seperti itu, sehingga emang kita harus ngelakuin apa gitu sowatnya. Dan di situ emang dalam sehari-hari saya gitu ya, mungkin karena background saya seorang akuntan ya, saya mungkin ceritakan seperti itu. Oh ini ada rugi terus perusahaan gitu ya. Kenapa sih bisa rugi? Eh, atau ada dapat temuan pajak gitu ya. Kenapa sih kok bisa ada? Oh ternyata ada pencatatan-pencatatan yang kurang gitu ya. Nah itu kita cari root cause-nya apa, kemudian kita definisikan problemnya, prosesnya, siapa yang bertanggung jawab, dan itu kita sampaikan ke mungkin ke manajemen gitu ya. Itu mungkin bagi profesi saya gitu ya Pak, karena emang di profesi akuntan emang bergerak di masalah pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga itu jadi sebuah eh, apa namanya action plan juga gitu ya, buat pengambil keputusan khususnya owner gitu ya ataupun manajemen. Nah itu sih yang saya mungkin lakukan gitu ya, karena emang jadi auditor juga, kadang jadi akuntan juga untuk guidance atas satu transaksi-transaksi yang penting. Nah, di situ yang eh, mungkin di kehidupan Mas tadi bisa terapin gitu ya. Kira-kira Mas tuh profesinya spesifik ap- problem apa, masalah apa, skill apa, skillnya menyelesaikan problem apa gitu ya. Dan itu yang terus diceritakan, di show up gitu ya ke banyak orang, eh, sehingga ya emang orang tahu bahwa kita bisa nyelesain masalah itu gitu ya, dengan menceritakan apa yang kita pahamin dan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu, Mas. Mudah-mudahan menjawab gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Raffi. Dan Ya. Mas Edward, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Mas, dari Mbak Ayu. Pertanyaannya seperti ini. Kalau buat generasi sandwich, ada saran nggak Pak? Karena pendapatannya udah 2 digit nih. Pendapatannya udah dibagi-bagi. Pendapatnya 2 digit, tapi pengeluarannya juga besar. Pengen nabung, tapi ada-ada aja pengeluarannya. Nah, kalau dari Mas Edward sendiri gimana ini Pak? Mas? Ya, kalau dari saya tadi itu ya, emang tadi balik, kalau generasi sandwich juga, eh, saya juga pernah ngalamin generasi sandwich. Jadi emang eh, eh, punya tantangan tersendiri gitu ya. Dan ya tadi yang perlu kita mitigasi pasti eh, yang urgent itu apa gitu ya, yang mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang penting, dan mungkin bisa say no juga kalau emang kita emang belum mampu sih untuk membantu banyak hal gitu. Nah itu mungkin dari saya sih ya, karena emang kalau di generasi sandwich nih eh, masa-masa ada ada pendapatan tapi harus berbagi gitu ya, dan kita harus bisa timbang gitu ya, dan mana yang paling penting dan mungkin mana yang nggak penting, atau bisa bilang say no ya untuk yang kita emang belum mampu untuk membantu, seperti itu sih. Oke. Eh, Oke, terima kasih Mas Edward. Ya, semoga bisa menjawab ya Mbak Ayu. Jadi harus bisa say no untuk memang hal-hal yang
memberatkan kita. Jadi memang harus benar-benar tahu mana yang menjadi prioritas gitu ya, mana yang harus didahulukan, mana yang memang harus kita bilang no atau tidak untuk satu dan lain hal seperti itu. Semoga menjawab Mbak Ayu. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas dari Kak Endai. Ini bagaimana sih cara mengelola stres yang baik karena setiap manusia itu kan pasti dihadapkan dengan permasalahan. Nah ini kebetulan ada tanggapan dari Kak Ayu. Izin bantu jawab. Nah, ini katanya harus belajar manajemen stres skill, Kak. Karena kalau sulit, belajar sendiri ini bisa ke profesional kesehatan mental aja. Bermanfaat banget. Nah, dari Kak Edward sendiri gimana nih, Kak? Ada mungkin ada tips lain atau setuju nih dengan jawaban dari Kak Ayu? Ya, eh, setuju sih tadi yang disampaikan gitu ya. Ya, emang kita harus kelola tadi fokus ke tujuannya gitu ya. Tadi tujuannya untuk apa nih? Jangan sampai yang apa namanya toksik gitu ya. Tapi ya kayak saya ibaratin kayak tadi kita nge-gym gitu ya. Kita eh, fokus, oh dikasih beban sekarang itu tujuannya baik gitu ya untuk ningkatin otot-otot gitu ya dan mungkin jadi lebih fit gitu ya, lebih bugar. Nah itu harusnya berasa gitu ya, mungkin sebulan 2 bulan tekanan yang kita rasain atau kalau nggak malah jadi stres, malah jadi down. Nah itu mungkin pertanda itu adalah distress gitu ya. Jadi tadi balik lagi mungkin yang ada di bukunya ya kita timbang kira-kira manajemen tuh stresnya ini yang mana nih kita tahu dulu sehingga kita bisa prioritasin eustress atau ini udah distress gitu ya. Jadi yang kita hindari ya distress dan mungkin ya eustress. Tapi kalau udah ketemu distress, nah ini mungkin harus tadi belajar juga nih sama kayu gitu ya. Saya juga kadang-kadang kalau harus stres ya cari-cari dengar musik gitu ya, atau cari yang mungkin kita happy, pergi sebentar atau jalan gitu ya, baru ya comeback lagi gitu ke kerjaan atau ke masalah yang kita hadapin. Mungkin gitu ya, mungkin eh, bermanfaat, Mbak. Oke, semoga menjawab ya Kak Endey, jawaban dari Mas Edward tadi dan juga ada bantuan jawaban dari Kak Ayu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ini kita lanjut yang mau open mic, boleh Mister Dar? Halo, Ya, ya baik, suaranya udah jelas ya. jelas Kak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Kak Moderator ya, Kak Anita. Izin tanya, Kak Edward, terkait poin 4 eh, tentang investasi, Kak. Jadi, kita 2 tahun ke belakang, saya memang baru terjun ya ke investasi saham, baru belajar. Nah, mungkin kalau boleh ada tipsnya dari Kak Edward sebagai eh, CPA ya. Itu bagaimana menilai eh, GCG dari suatu emiten, Kak, dengan membaca laporan keuangannya. Karena ada suatu case yang saya lihat ya di laporan keuangan, misalkan di laporan laba ruginya dia profit, tapi waktu melihat ke cash flow statementnya, itu cash flow dari operationnya malah minus gitu. Kok seperti bertolak belakang gitu maksudnya. Nah, kira-kira di poin-poin mana nih yang kita lihat, apakah di laporan laba rugi atau di neracanya atau di eh, cash flow statementnya yang perlu kita amati begitu Kak. Nah, kira-kira apa nih tipsnya untuk melihat suatu emiten itu bagus atau bahkan bagus dan murah dan memiliki GCG yang baik gitu. Nah, saya sendiri saya mencoba ke aliran fundamental ya, karena bagi saya lebih logis ya aliran fundamental dibandingkan aliran teknikal begitu Kak. Mungkin begitu pertanyaannya Kak Edward. Ya, baik Pak Dar. Eh,
Dari saya mungkin sama gitu ya tadi ya. Pasti kalau GCG bagus itu banyak, sebenarnya banyak hal yang bisa kita cek gitu ya. Dari eh, mungkin lihatnya ya cukup panjang 5 tahun ataupun 10 tahun gitu ya. Saya juga sama, mungkin portofolio investasi saya ya liquid aset gitu ya, hampir 90% itu di liquid aset gitu ya. Karena emang saya punya eh, skill atau background tuh emang di eh, laporan keuangan. Jadi emang hari-hari saya baca dan saya cek nih manajemennya bagus nggak dalam. Kadang-kadang manajemen itu ada yang bagus tapi nggak mau berbagi gitu ya. Nggak mau berbagi bagi minority shareholder gitu ya. Dia itu ya apa ya, contohnya kayak bukan, nanti nanti kena ini lagi. Ada di itu ya, dia nggak mau bagus perusahaannya bertumbuh gitu ya, bergerak, tapi yang dia nggak mau berbagi buat minority. Bagus nggak GCG-nya? Bagus gitu ya. Atau ada juga shareholder yang mungkin sering diceritain, oh ini pendapatannya udah puluhan triliun gitu ya. Kalau udah puluhan triliun pasti kan internal control, GCG-nya udah bagus. Tapi dia ngambil duitnya pakai transaksi pihak berelasi gitu ya. Itu dia, itu juga kita perlu lihat juga gitu ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Dar gitu ya, bahwa kita tak coba tarik kalau di Stockbit itu kan enak ya, kalau mungkin bisa Stockbit ataupun saya sih gunain Stockbit gitu ya. Jadi bisa download tuh cash flow-nya, Excel-nya 5 tahun, tahun berapa tahun ke belakang gitu ya. Kita cek aja sebenarnya dia ngalokasi duitnya yang didapat dari untungnya itu dengan baik atau enggak gitu ya. Ataupun dari situ ketahuan dia itu eh, owner yang baik atau enggak gitu ya. Karena banyak yang juga enggak mau share juga untungnya sama minoritas shareholder gitu ya. Dan kadang-kadang juga gitu, untung dulu mungkin ya kayak kasus Tele gitu ya, sahamnya 3 tahun untung besar, tapi eh, tahun kelima gitu ya, terus gak ada cash flow-nya gitu ya, kelihatan gitu ya cash flow-nya, operatingnya minus 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 minus, tahun kelima gitu ya tiba-tiba ada one time CKPN yang besar. Nah itu yang kadang-kadang mungkin perlu kita hindari gitu ya, eh, apa ataupun transaksi pihak berelasi. Tapi setelah kita mengetahui itu, kadang-kadang juga kita nggak dikasih harga yang bagus gitu ya. Dia udah harga wajar. Justru kita kadang-kadang dengan semua dengan semua yang udah kita analisis, kadang-kadang kita bisa salah tadi ya. Sehingga emang butuh margin of safety gitu ya namanya kalau Benjamin Grahamnya. Ya, itu yang perlu dipertimbangin, apalagi kemarin sempat trading hal gitu ya, kalau berarti ngikutin ya, kalau dapat THR mungkin bisa dicicil lagi yang kira-kira eh, 10 tahun lagi ini saham masih apa namanya, perusahaan ini akan tetap profit yang bagus atau enggak. Nah, itu yang perlu dikaji sih. Mungkin dari saya itu Mas Dar, rasanya cukup panjang kalau bahas itu. Tapi kira-kira seperti itu sih, karena emang kita perlu pahami juga laporan keuangannya. Oke, terima kasih banyak Mas Edward dan semoga menjawab ya Mr. Dar gimana? Ada tanggapan atau cukup? Ya, ya kalau diizinkan menanggapi sih, tadi saya catat sih melihat laporan keuangan 5 sampai 10 tahun ya. Kemudian perhatikan juga di transaksi dari pihak yang berelasi ya. Kalau yang kedua ini yang pihak berelasi di bagian mana tuh dilihatnya, Kak Edward? Kalau yang berelasi ini dilihatnya di eh, catatan pihak berelasinya, Pak. Kadang-kadang itu mereka Oh, nerbitin catatan. Oke. utang piutang gitu ya, ataupun kasih uang muka ke pihak berelasi yang sebenarnya itu bisa dibagikan jadi dividen gitu ya, tapi nggak mau bagi.
dia kasih lagi nih jadi uang muka investasi atau apa. Dia keluarin uangnya itu untuk sesuatu yang sebenarnya nggak ngasilin return yang bagus gitu. Ataupun diambil pakai pinjaman yang bunga sekarang, contoh ya market itu 7%. Tapi dia pihak berelasinya 10%. Itu ada perusahaan TBK besar, dia keluarin suku apa obligasi 10,5% gitu ya. Dan ya dibeli semua gitu sama pihak berelasi itu. Dia secara nggak langsung kan dia ngambil marginnya Mm-mm. perusahaan ya gitu. Nah itu kadang-kadang terlihat di khususnya di catatan pihak berelasi ataupun ya kita pahamin dari disklosur-disklosur yang dibuat oleh manajemen. Ataupun ya kadang-kadang kalau perusahaan yang mungkin mereka pakai ini ya owner sekaligus manajemen gitu ya. Itu kan perusahaannya udah 20 tahun nih listed di TBK di bursa gitu ya. Ya ownernya marjabat tapi nggak pernah rugi-rugi terus, rugi untung tipis, rugi untung tipis, gross margin bagus gitu ya. Tapi sebenarnya dari dalam dia ngambilin ya dari gaji direksi, bonus direksi yang sebenarnya owner sekaligus manajemennya. Nah, itu kita perhatikan juga sih. Kadang-kadang yang seperti itu, Pak. Karena emang di salah satu grup yang besar dan mungkin kita ada rumah sakit, ada banknya, ya polanya seperti itu. Owner sekaligus manajemen ngambilin uangnya dari gaji dan bonus-bonus yang dikasih. Nah, itu yang kita perlu cek, Pak. Dan itu kelihatan di laporan keuangannya. Oke, jadi artinya kalau ada mungkin beberapa yang transaksi-transaksi yang eh, ke pihak berelasi itu berarti red flag gitu ya, Kak ya. Iya, kita perlu cek kewajarannya gitu ya. Mungkin ini kenapa seperti ini ya gitu. Siap, siap. Baik, Nah, Kak. itu yang Terima kita kasih. Mm-mm. Kadang ya kita perlu timbang gitu ya. Ah, ini masih oke lah gitu. Eh, atau ya nggak apa-apa kita abaikan gitu ya. Siap, siap. Oke, nanti sambil dipelajari, Kak. Terima kasih tipsnya, Kak Edward. Ya, Oke, semoga membantu ya Mister Dar jawaban dari Mas Edward. Dan Mas Heru Iya. sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mmm, dari chat juga sudah kita bacakan semua. Mungkin dari yang mau on mic ada lagi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Oke, sepertinya cukup. Terima mungkin kasih saya banyak sekali lagi ya reminder Mas ya buat Edward. Gimana? buat teman-teman yang mau dapat bukunya gitu ya. Saya Oke. mungkin Mhm. mention aja atau saya pengen tahu setelah pembahasan hari ini kalian punya action plan apa? Ya rubah inspirasi jadi aksi sehingga emang kita jadi berisi. Nah ini mungkin ada dua buku. Mudah-mudahan teman-teman salah satu yang dapat nanti saya kirim ke rumahnya. Wis. Oke. Oke, tadi, lumayan banyak yang komen di ini, di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang mau dapat bukunya gratis dari Mas Edward, jangan lupa ya untuk kirimkan, action plan kamu, share di akun Instagram kamu, dan jangan lupa untuk mention akun Instagram Mas Edward, jangan lupa di-follow dulu tapi ya. Edward_Huta Julu. Nah, nanti yang menang itu akan mendapatkan buku Same as Ever ya dari Morgan Housel versi bahasa Indonesia. Ini nanti ditunggu sampai tanggal 27 Maret 2025 gitu ya. Jadi menjelang Lebaran ada bukuan baru, ada bahan bacaan baru gitu ya. Bisa nambah insight Betul. dan juga tentunya list Jadi bacaan nggak baru gitu. kemana-mana bisa baca buku. Iya, betul sekali.